Ada apapun yang ada di alam semesta melainkan Allah yang menciptakannya. Baik, kalau ibu mengatakan takdir bisa diubah, padahal segala apapun pasti terjadi sesuai dengan yang telah Allah ketahui dan yang telah Allah catat. Kalau ibu mengatakan takdir bisa diubah, berarti kan ilmu Allah salah, berarti kan catatannya salah. Kan begitu ibu. Jadi takdir bisa diubah apa enggak? Ibu lupa pembahasannya yang lalu. Jadi takdir bisa diubah apa enggak? Kalau ibu mengatakan bisa diubah, padahal apapun yang terjadi itu sudah Allah ketahui, dan yang Allah ketahui atas segala sesuatu sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz, dan pasti terjadi sesuai yang sudah Allah ketahui dan yang sesuai sudah Allah catat. Kalau dikatakan takdir bisa diubah, berarti ilmunya Allah salah, catatan di Lauhul Mahfuz salah, kan begitu Bu? Ibu masih ingat pembahasan yang lalu, takdir bisa diubah apa enggak? Enggak bisa. Nah, kalau ibu mengatakan takdir enggak bisa diubah, ada pertanyaan begini, tapi kan ada hadis yang berbunyi la yaruddu al-qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ada hadis yang berbunyi man habba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun salahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka bersilaturahimlah, menunjukkan doa bisa mengubah takdir, menunjukkan silaturahim bisa memanjangkan umur, bisa menambah rizki, alias mengubah takdir. Jadi takdir bisa diubah. Jadi gimana Bu? Masih ingat pembahasan yang lalu? Saya tunggu ada yang menjawab yang benar. Betul sekali. Bukan takdir bisa diubah. Karena kalau dikatakan takdir bisa diubah, berarti kita harus mengatakan ilmunya Allah salah, catatan yang di Lauhul Mahfuz salah. Untuk itu takdir tidak bisa diubah. Tapi kan hadis tadi menunjukkan takdir bisa diubah. Jadi gimana? Tahu jawabannya tadi betul. Ada takdir-takdir tertentu untuk orang-orang tertentu yang Allah kaitkan dengan ikhtiar. Ini pembahasan terakhir yang kita bahas. Jadi ada takdir-takdir tertentu untuk orang-orang tertentu yang dikaitkan dengan ikhtiar. Contoh, gak apa-apa kita ulangi lagi Bu ya, Ibu. Kita ulangi lagi gak apa-apa. Sedikit kita ulangi lagi karena Ibu kelihatannya agak-agak lupa dikit, sedikit saja, agak-agak lupa. Contoh, si fulan A, Allah takdirnya kaitkan dengan ikhtiar. Ini si fulan A, Allah kaitkan takdirnya dengan ikhtiar. Kalau dia berdoa, rizkinya 300 miliar. Kalau dia tidak berdoa, rizkinya 50 miliar. Saya ulangi lagi. Untuk si fulan A, Allah kaitkan takdirnya dengan ikhtiar. Kalau dia berdoa, jadi ikhtiarnya berupa doa, maka dia rizkinya 300 miliar. Tapi kalau dia tidak berdoa, maka rizkinya 50 miliar. Ibu, takdir yang berlaku untuk orang ini yang mana? 300 apa 50? Yang diperlakukan kepada orang ini rizki yang mana? 300 miliar apa 50 miliar?
Tergantung orang ini ikhtiar apa tidak. Kalau dia ikhtiar, wujud ikhtiarnya doa, maka yang berlaku 300 miliar. Adapun kalau dia tidak ikhtiar, dalam hal ini ikhtiarnya namanya doa, maka ya takdir yang berlaku 50 miliar. Jadi untuk orang ini Allah takdirnya kaitkan, Allah menghendaki takdirnya, Allah tetapkan takdirnya. Allah tetapkan takdirnya dikaitkan dengan ikhtiar. Nah, misalnya si fulan B. Si fulan B takdirnya Allah tidak kaitkan dengan ikhtiar. Tidak Allah kaitkan. Dia mau ikhtiar atau tidak, rizkinya adalah 300 miliar. Allah tidak kaitan dengan ikhtiar. Yang jelas ikhtiar atau tidak, rizkinya 300 miliar. Dia ikhtiar ya 300 miliar. Dia tidak ikhtiar ya 300 miliar. Soalnya Allah tidak kaitkan takdirnya dengan ikhtiar. Nah, contoh yang lainnya Bu. Contoh yang lainnya. Si fulan C Allah takdirkan dengan ikhtiar. Kalau dia berobat sembuh, kalau tidak berobat tidak sembuh. Mana yang berlaku untuk C ini, sembuh apa tidak sembuh? Tergantung dia, karena takdirnya dikaitkan dengan ikhtiar. Nah si fulan D Allah tidak kaitkan dengan ikhtiar. Ke dokter atau tidak ke dokter, yang jelas tidak dikaitkan dengan ikhtiar, tidak sembuh. Ke dokter ya tidak sembuh, ya berikhtiar tidak sembuh, tidak ikhtiar ya memang tidak sembuh gitu. Nah jadi soalnya Allah tetapkan takdirnya dia tidak dikaitkan dengan ikhtiar. Nah ibu-ibu rahimakumullah, sekarang saya bertanya, kita tahu enggak takdir untuk kita terkait dengan rizki, terkait dengan umur, terkait dengan kesehatan dan yang lain-lain, Allah kaitkan dengan ikhtiar atau tidak? Kita tahu apa enggak? Kita enggak tahu. Kita enggak tahu takdir saya dikaitkan dengan ikhtiar apa enggak ya? Saya enggak tahu. Takdir ibu dikaitkan dengan ikhtiar apa enggak ya? Ibu tidak tahu. Ya sudah. Yang terpenting kita terus ikhtiar. Kalau memang takdirnya dikaitkan dengan ikhtiar, terjadilah seperti yang diikhtiarkan. Kalau takdirnya tidak dikaitkan dengan ikhtiar, jadi ikhtiar atau gak ikhtiar sama saja gak sembuh. Ikhtiar gak ikhtiar sama saja gagal. Ikhtiar atau tidak ikhtiar sama saja rezekinya segitu-gitunya. Apakah ikhtiar kita sia-sia? Apakah ikhtiar kita sia-sia? Tidak. Ikhtiar kita telah Allah catat sebagai amalan soleh, sebagai pahala. Clear Ibu? Clear. Baik. Kemudian yang berikutnya, saya akan menyampaikan yang paling ingat. Ibu, tetapi kan banyak ustadz yang mengatakan takdir bisa diubah. Bagaimana? Kok kita ngaji di sini takdir nggak bisa diubah, tetapi ada takdir tertentu yang dikaitkan dengan ikhtiar. Tapi banyak para ustadz mengatakan takdir bisa diubah. Begini, sudah kita jelaskan. Yang dikatakan para ustadz kita takdir bisa diubah memang betul, yaitu takdir yang ada di hadapan malaikat. Malaikat penjaga lahul mahfud itu belum mengetahui ini takdirnya yang mana, ini untuk si fulan A, si fulan B, si fulan C, belum mengetahui apakah 50 miliar apa 300 miliar, ini yang mana ini? Itu yang dimaksud bisa diubah, yaitu ada dalam ilmunya malaikat. Adapun di dalam ilmu Allah berubah? Apakah dalam ilmu Allah berubah? Tidak. Allah sudah tahu nantinya dia ikhtiar atau tidak. Kalau ikhtiar 50, kalau
kalau tidak ikhtiar 50, kalau ikhtiar 300. Dalam ilmu Allah tidak berubah, Allah sudah tahu. Jadi nggak ada takdir berubah. Kalau dikatakan takdir berubah, itu yang ada dalam ilmu malaikat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Itu kita mengulang yang lalu. Bukunya sudah dapat semua? Sudah dapat. Sekarang yang berikutnya, halaman 16. Memang perlu hati-hati membahas masalah takdir. Dibuka lagi semuanya halaman 16. Kalau ada yang belum dapat bukunya, ini saya bawakan. Halaman 16. Loh, banyak yang belum dapat tuh. Monggo Bu. Berapa orang? Monggo nggih. Halaman 16 mau dibuka Ibu. Baik, sudah siap? Sudah? Ya, kita bersyukur sekali bisa merangkum pembahasan tentang takdir dalam sebuah buku saku. Kita bersyukur sekali. Karena kalau kita baca kitab-kitab tentang takdir banyak, tulisan para ulama banyak. Bagaimana kita bisa merangkumnya? Alhamdulillah dengan taufik Allah kita bisa merangkumnya. Halaman 16 bagian H. Beriman kepada takdir tidak menjadikan seseorang berhujjah dengannya untuk berbuat maksiat dan meninggalkan kewajiban. Segala sesuatu telah ditakdirkan, ya. Baik dan buruk, iya. Orang sholat 5 waktu berjamaah sudah ditakdirkan, iya. Orang birrul walidain, bakti kepada orang tua sudah ditakdirkan, iya. Orang berbuat ketaatan sudah takdir, iya. Kemudian orang tidak sholat apakah sudah takdir? Iya. Orang nyolong, korupsi, bunuh sudah takdir? Iya. Orang mati bunuh diri sudah takdir? Iya. Semuanya sudah ditakdirkan, baik dan buruknya. Nah, para ummahat, beriman kepada takdir tidak lantas menjadi hujjah bagi kita untuk berbuat maksiat. Kenapa Anda nyolong? Ya jangan salahkan saya, kan sudah takdir. Kenapa Anda korupsi? Loh, jangan salahkan saya, kan sudah takdir. Kenapa Anda tidak sholat? Loh, kan sudah takdir. Kenapa Anda tidak puasa? Loh, ya sudah takdir. Semuanya sudah takdir. Seperti ini tidak boleh. Seperti ini tidak boleh. Saya ulangi lagi, beriman kepada takdir tidak menjadikan seseorang berhujjah untuk melakukan maksiat, untuk meninggalkan kewajiban. Sekarang kita lihat dalil-dalil sebagai bantahan untuk orang yang menyandarkan kepada takdir dalam meninggalkan kewajiban atau menyandarkan kepada takdir dalam mengerjakan
maksiat. Kita akan turunkan dalil-dalil yang membantah orang yang demikian. Kenapa kamu nyolong? Oh, sudah takdir. Kenapa kamu tidak sholat? Oh, sudah takdir. Jadi mengerjakan maksiat, meninggalkan kewajiban karena sudah takdir. Alasannya begitu, kita bantah. Kita bantah. Bantahan yang pertama dari Al-Quran. Surat apa? Al-An'am 148. Saya baca Al-Quran, baca ayatnya, nanti minta tolong salah seorang ibu membantu terjemahannya yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun. Barakallahu fiik. Para ummahat, di dalam ayat ini disebutkan tentang orang-orang yang berbuat syirik, tapi mereka tidak mau disalahkan. Oh, bukankah kami berbuat syirik dan bapak-bapak kami berbuat syirik? Itu karena Allah menghendakinya. Itu karena Allah menghendakinya. Coba kalau Allah kehendaki tidak syirik, ya kami tidak syirik. Itu alasan mereka. Jadi berbuat syiriknya, juga bapak-bapak mereka berbuat syiriknya, mereka beralasan sudah dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya kami tidak syirik. Bapak-bapak kami juga tidak syirik. Juga mereka mengharamkan sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal haramkan. Apa alasannya? Loh, karena Allah menghendaki kami berbuat demikian. Karena Allah sudah menghendaki kami berbuat demikian, mengharamkan yang halal. Coba kalau tidak menghendaki, kan kita tidak berbuat demikian. Jadi mereka berbuat maksiat. Maksiatnya berupa apa? Kesyirikan. Maksiatnya berupa apa? Mengharamkan yang halal. Disadarkan kepada apa? Kehendak Allah. Kan sudah Allah kehendaki, kan sudah Allah takdirkan. Nah, orang-orang semacam ini Allah bantah. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka berbuat kedustaan sampai kami timpakan adab. Nah, demikianlah orang-orang sebelum mereka berbuat kedustaan sampai kami timpakan adab. Jadi semacam itu diancam akan ditimpakan adab. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang mana? Perbuatan menyandarkan kepada takdir untuk berbuat maksiat. Di dalam ayat ini maksiatnya berupa apa? Kesyirikan dan mengharamkan yang halal. Allah ancam dengan azab. Ini dalil dari Al-Quran bahwa berhujjah dengan takdir untuk berbuat maksiat, untuk meninggalkan kewajiban tidak boleh. Baik. Sekarang yang di bawahnya surat An-Nisa 166. Ini butuh konsentrasi nggih, Bu? Ini butuh konsentrasi.
rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Barakallahu fiik. Surat An-Nisa ayat 165. Allah utus rasul-rasul, tugasnya mubasyirin dan mundirin, memberi kabar gembira dan memberi peringatan agar apa? Agar apa? Agar tidak ada manusia berhujah-hujah di hadapan Allah, agar tidak ada manusia argumen di hadapan Allah. Itu tugasnya Rasul. Jadi Rasul sebagai mubasyirin, mundirin menjelaskan semuanya. Maka tidak ada celah bagi manusia untuk beralasan di hadapan Allah, ngapunten ya Allah kula belum ngerti, ngapunten ya Allah kulo dereng paham, ngapunten ya Allah kulo dereng. Seperti itu bisa gak di hadapan Allah? Tidak bisa. Tidak bisa, karena diutusnya Rasul sebagai mubasyirin dan mundirin untuk menjelaskan, dan semuanya telah dijelaskan. Maka ketika ada orang berbuat kemaksiatan kemudian disandarkan kepada takdir, ini salah dia, karena tidak pernah Rasul ngajarkan demikian. Semuanya telah dijelaskan. Baik, coba kita lihat halaman 17. Kita lihat halaman 17. Ayat ini menunjukkan berhujjah dengan takdir untuk berbuat maksiat berarti meniadakan fungsi diutusnya para rasul. Dia beralasan, berargumen. Oh, berarti orang tersebut meniadakan fungsi diutusnya Rasul. Bahwa diutusnya Rasul fungsinya biar gak ada manusia bantah-bantah. Loh kok dia masih bantah-bantah? Oh, saya kan berbuat ini kemaksiatan, kemungkaran karena sudah takdir. Maka orang semacam ini berarti meniadakan fungsi diutusnya Rasul. Baik. Sekarang kita bacakan surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Silakan Ibu. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang di bawahnya surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, kita lihat keterangannya di bawahnya. Dua ayat di atas, At-Taghabun 16 dan Al-Baqarah 286. Dua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memerintah dan melarang hamba tidaklah dengan memaksanya. Semuanya masih dalam kemampuan hamba. Kenyataannya, jika hamba berbuat maksiat karena lupa, kebodohan, atau terpaksa, maka Allah memaafkan dan tidak mencatatnya sebagai dosa. Jadi ini dalil lainnya yang membantah mereka yang berhujjah dengan takdir untuk berbuat maksiat, berhujjah dengan takdir
untuk meninggalkan kewajiban. Nah, ini bantahannya. Ini bantahannya. Bahwa Allah memerintah seseorang, Allah melarang seseorang itu dengan memaksa apa enggak? Dengan tidak memaksa. Dan yang Allah perintahkan, yang Allah larang, semuanya masih dalam koridor kemampuan manusia apa di luar kemampuan? Masih dalam koridor kemampuan manusia. Buktinya kalau ada orang berbuat kemungkaran secara tidak sadar, dicatat dosa? Tidak. Buktinya kalau ada orang berbuat kemungkaran karena lupa, dicatat dosa? Tidak. Misalnya orang tidur, lagi tidur dia misu-misu, lagi tidur dia ngomong kotor, ngomong mungkar, misu-misu, dicatat dosa apa enggak? Tidak, karena itu di luar kemampuannya. Jadi Allah memerintahkan, Allah melarang sesuatu itu dalam koridor kemampuan manusia. Allah tidak pernah memaksakannya, tidak pernah. Kok bisa ada orang berbuat kemungkaran, kemaksiatan, kemudian disandarkan kepada takdir? Ini ayat membantah. Baik Ibu, ini dalil Al-Quran dan ini dalil Al-Quran. Ini bantahan dari dalil Al-Quran. Terbantahkan sudah. Siapa yang terbantahkan? Orang yang berbuat kemaksiatan, meninggalkan kewajiban dengan alasan takdir. Sekarang akan kita lihat dalil dari hadis. Halaman berapa? 18. Dalil dari hadis yang membantah. Ibu harus konsentrasi, Ibu. Nah, kenapa harus konsentrasi? Soalnya tulisannya kecil-kecil. Iya. Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk berbuat atau berikhtiar, tidak menyandarkan kepada takdir. Saya ulangi lagi. Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk berbuat atau berikhtiar, tidak menyandarkan kepada takdir. Beliau bersabda, kita bacakan hadisnya. An Ali radhiyallahu anhu qala kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu 'udun yanqutu fil ardi wa qala ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah. Faqala rajulun minal qaum ala nattakilu ya Rasulullah? Qala la i'malu fakullun muyassarun. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Rawal Bukhari wa Muslim. Silakan Ibu. Barakallahu fiik. Hadis Ali radhiyallahu an. Ali menuturkan, suatu ketika Nabi memegang ranting atau dahan kayu, Nabi gores-goresan di tanah dan Nabi bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian
atau tidaklah seseorang kecuali sudah ditetapkan tempat duduknya di surga atau di neraka. Tidaklah seseorang kecuali telah ditakdirkan tempatnya di surga atau di neraka. Ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, ya kalau begitu kita sandarkan saja. Dalam bahasa kita, loh, nek orang takdirnya sudah ditetapkan sebagai ahli surga, kalau orang sudah ditetapkan sebagai ahli neraka, ya sudah kita sandaran saja kepada takdir. Apa jawaban Nabi? Coba lihat, apa jawaban Nabi? La, kabarnya la, tidak. I'malu, berbuatlah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena masing-masing dimudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan. Apakah Nabi mengiyakan? Kalau gitu kita sandarkan saja. Nabi mengiyakan? Tidak. Ini bantahan kepada orang yang meninggalkan kewajiban malah berbuat maksiat. Kalau sudah takdir, ini bantahan dari hadis. Ketika ada orang bertanya, kalau gitu kita sadarkan saja ya Rasulullah, sudah ditakdirkan kok. Oh tidak. Tapi berbuatlah, karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan. Ibu, semoga catatan kita di Lauhul Mahfuz kita semua ahli surga. Amin. Apa indikasinya? Nah kan kita tidak melihat Lauhul Mahfuz. Kita tidak melihat Lauhul Mahfuz. Ibu pernah melihat? Enggak pernah. Indikasinya apa? Indikasinya kita sholat 5 waktu enggak pernah ketinggalan. Kita puasa Ramadan enggak pernah ketinggalan. Kemudian kita termasuk mampu haji, kita sudah berhaji misalnya ya Bu. Kita termasuk orang yang berkewajiban zakat, kita sudah keluarkan zakat. Kita semangat ngaji, majelis taklim, jadwal-jadwal di mana kita senang dan seterusnya, dan kita pertahankan. Ini adalah ciri-ciri orang jalannya ke surga. Kok begitu? Iya, Nabi bersabda, berbuatlah karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan. Nah, kalau kita enggak semangat dengan kebaikan-kebaikan, kita mesti menghakimi diri kita, ya Allah, kok saya tidak semangat dengan kebaikan-kebaikan? Apakah ini indikasi saya ini ahli neraka? Naudzubillah min dzalik. Maka langsung memperbaiki diri. Soalnya Nabi mengatakan, berbuatlah, setiap orang itu dimudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan. Ibu merasa berkemudahan datang ke majelis taklim, ngaji, baca Quran, sholat, berkemudahan? Semoga takdirnya ahli surga. Amin. Kemudian suatu ketika ada orang, kok berat ya, sholat 5 waktu berat, akhirnya gak sholat. Puasa Ramadan berat, akhirnya gak puasa. Wah, naudzubillah min dzalik. Kok orang ini berbuat kebaikan jalan ke surga kok susah. Jangan-jangan takdirnya tidak ahli surga, naudzubillah min dzalik. Baik Ibu, jadi ini bantahan dari hadis. Ketika ada orang mengatakan, kalau gitu kita sandarkan saja, wong semuanya sudah ditakdirkan kok, ya kita sandarkan saja. Tidak, kata Nabi. Bantahan dari hadis sudah, dari Al-Quran sudah, sekarang bantahan dari dalil realita. Dalil Al-Quran sudah, dalil nas, Al-Quran dan hadis sudah. Sekarang dalil realita. Ibu menyimak. Nah, realita yang ada untuk kemaslahatan dunia, manusia begitu semangat melakukan ikhtiar atau mengambil sebab. Lalu kenapa untuk kemaslahatan akhirat begitu loyo dan mudah-mudahnya beralasan dengan takdir? Contoh, kalau seseorang merasa lapar, apa yang dia lakukan? Berikhtiar atau menyadarkan kepada takdir? Dia pasti semangat berikhtiar. Dia pergi ke warung. Jika ternyata warung tersebut tutup, ia pergi ke warung lainnya.
jika makanan sudah habis, ia pun tetap mencari warung lainnya lagi. Sementara untuk kemaslahatan akhirat dia tidak bersikap demikian, tetapi mudah-mudahnya menyandarkan kepada takdir. Kenapa Anda tidak sholat? Kenapa Anda berjudi? Kenapa Anda tidak puasa? Jawabannya adalah, bukankah semuanya sudah ditakdirkan? Saya berbuat taat atau maksiat kan semuanya sudah ditakdirkan. Maka pertanyaan kita, adilkah sikap terhadap kedua permasalahan duniawi dan ukhrawi? Adil apa tidak? Tidak adil dia. Ketika jadi dia tidak adil. Tidak adil. Wah, ketika urusan dunia misalnya lapar, dia ikhtiar ke warungnya tutup, cari warung sebelah, nggak tutup tapi sudah habis, ke warung sebelahnya lagi, sudah habis juga, ke warung sebelah lagi, habis juga, waduh warung semuanya habis, sementara lapar ini, ya udah pulang ke rumah, ada mie instan mau direbus, aduh kompornya mati, gasnya habis, wis tak siram air kolam saja yang penting mengembang. Artinya untuk urusan dunia ikhtiarnya sedemikian rupa, ya, tidak beralasan kan sudah takdir. Begitu apa enggak? Iya, tidak beralasan kan sudah takdir. Kalau kenyang ya kenyang, wong sebenarnya sudah ditakdirkan kok. Dia enggak begitu. Dia semangat sekali berikhtiar. Giliran untuk kemaslahatan akhirat. Kenapa kamu enggak sholat? Takdir, kan sebenarnya sudah takdirkan. Kenapa kamu berjudi? Takdirkan, kan semuanya sudah dikehendaki oleh Allah. Kenapa kamu tidak birrul walidain? Kamu durhaka sama orang tua. Loh, kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada apa nyala-nyalain saya? Untuk urusan akhirat menyandarkan kepada takdir, tidak melihat ikhtiar. Begitu urusan dunia langsung bilang ikhtiar. Ini tidak adil, sikap yang tidak adil. Ini manusia tidak adil di dalam bab takdir. Nah, ini dalil realita, Ibu. Ini dalil realita. Contoh yang lainnya, Bu. Contoh yang lainnya, misalnya ada orang lagi berdiri, kemudian tiba-tiba ada orang lain ngambil batu, ngelemparin batu ke arah dia. Dia menghindar apa diam saja? Ya, kalau takdir kena ya kena, kalau gak ya enggak. Diam apa menghindar? Pasti menghindar. Jadi untuk urusan dunia, kemaslahatan dunia, tidak lari kepada kan sudah takdir kena ya kena, enggak ya enggak. Enggak, pasti berikhtiar. Kenapa giliran urusan kemaslahatan akhirat mudah-mudahnya menyandarkan kepada takdir? Adil apa tidak? Tidak adil. Ini orang yang tidak adil. Baik, kita lanjutkan. Masih halaman 19. Ketika kehormatan diri seseorang diinjak-injak orang lain yang beralasan dengan takdir, dia tidak terima. Lalu kenapa dia menginjak-injak kehormatan Allah dengan alasan takdir? Adilkah? Tidak adil. Misalnya ada orang diinjak-injak kehormatannya. Dia punya kebun, kebunnya ditanamin apa, kemudian dia tulisin gak boleh lewat karena rawan mati tanamannya. Ada orang masuk injak-injak, dia marah sekali, kurang ajar dan seterusnya, meremehkan saya, mengabaikan saya, merendahkan saya. Dia tidak rela kehormatannya diinjak-injak, tapi kemudian dia menghalalkan yang haram, tidak melakukan yang diwajibkan. Itu kehormatan Allah, kemuliaan Allah, dia injak-injak, nyantai saja. Adil? Adil? Tidak adil. Maka ini dalil realita.
yang membantah pemahaman tadi. Membantah pemahaman tadi, orang berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban, lalu dia disadarkan kepada takdir. Dalil realita ini membantah. Dalil Al-Quran sudah, dalil hadis sudah, dalil realita sudah. Sekarang dalil apa? Dalil logika. Jadi kita turunkan semua, Ibu, Al-Quran, hadis, realita, logika. Sekarang dalil logika. Ibu masih konsentrasi? Kenapa konsentrasi? Soalnya tulisannya kecil. Kecil banget tulisannya ya, Bu. Ini yang kecil tulisannya apa yang tua umurnya? Dalil logika sekarang. Dalil logika. Berhujjah, Ibu kita baca pelan-pelan. Berhujjah atau berargumentasi itu sandarannya sesuatu yang sudah diketahui. Ini logika, Ibu. Ini logika. Yang namanya berhujjah, yang namanya berargumentasi, sandarannya pasti sesuatu yang sudah diketahui. Contoh, kenapa makan? Karena lapar. Kenapa tidur? Karena ngantuk. Kenapa minum? Karena haus. Jadi orang bisa melakukan tindakan berupa makan, tidur atau minum disandarkan kepada suatu alasan yang gamblang dan terang, yaitu lapar, ngantuk, dan haus. Itu namanya alasan, itu namanya argumentasi, didasarkan pada sesuatu yang diketahui. Ibu, kenapa suka jalan-jalan ke Batu? Kenapa? Dingin. Nah, itu. Jadi ibu berbuat sesuatu ketika ditanya kenapa? Karena dingin. Nah, gitu. Jadi namanya argumentasi, namanya alasan, itu sesuatu yang sudah diketahui. Sesuatu yang sudah diketahui. Ibu, kenapa mengejar barang-barang branded ketika ada diskon-diskon? Dikejar, kenapa? Murah. Jadi orang beralasan, sandarannya alasan apa? Sandarannya alasan apa? Sandarannya alasan apa? Sandarannya argumentasi apa? Sesuatu yang sudah diketahui. Sandarannya alasan, sandarannya argumentasi, sesuatu yang sudah diketahui. Kenapa ibu suka makan bakso di warung sono? Kenapa? Enak. Nah, itu suatu alasan, itu sandarnya sesuatu yang diketahui. Jelas, Ibu? Baik ya. Ini logika. Ini logika demikian. Sekarang kita lanjut. Sementara takdir itu sesuatu yang belum diketahui, maka tidak mungkin seseorang berhujjah atau berargumentasi dengan sesuatu yang belum diketahui. Kenapa kamu gak sholat? Kan takdir. Kenapa kamu nyolong? Bukan takdir. Kenapa kamu korupsi? Kan takdir. Semua sudah takdirkan. Ini secara dari logika tidak masuk. Karena yang namanya dari logika, orang berargumentasi, beralasan, berhujjah, sandarannya sesuatu yang sudah diketahui. Takdir diketahui apa tidak? Takdir satu diketahui apa tidak? Tidak. Catatannya di mana?
Lauhul Mahfuz. Memang ente tahu tulisannya di sana bahwasanya ente itu mencuri, nyolong dan seterusnya, kan ente nggak tahu. Sesuatu yang tidak diketahui kok dijadikan alasan. Bisa diterima Ibu? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Dalil apa ini? Ini dalil apa? Logika. Nah, maka ini membantah orang yang berbuat maksiat dengan menyandarkan kepada takdir, atau orang meninggalkan kewajiban dengan menyandarkan kepada takdir. Kita baca yang dalam kotak Ibu, halaman 20. Kita baca yang dalam kotak, halaman 20. Manusia tidak boleh beralasan dengan takdir atas kemaksiatan yang diperbuatnya. Kenapa? Karena secara syariah Allah Azza wa Jalla tidak pernah menghendaki manusia kecuali kebaikan-kebaikan dan endingnya masuk surga. Jadi semua kemaksiatan haruslah disandarkan kepada manusia itu sendiri. Baik Ibu, sebelum kita bacaan ayat Al-Qur'annya, saya ulangi lagi. Ibu lebih menyimak ya Bu. Ibu lebih menyimak, soalnya ini butuh konsentrasi 10 kali. Ya, kita ulangi lagi, Ibu lebih menyimak. Nanti dulu. G, Ibu simak dulu, nggih. Terus yang maksimal, kita bacakan. Manusia tidak boleh beralasan dengan takdir atas kemaksiatan yang diperbuatnya. Kenapa? Karena secara syariah Allah Azza wa Jalla tidak pernah menghendaki manusia kecuali kebaikan-kebaikan yang nanti endingnya masuk surga. Itu kehendak syariah demikian. Kehendak syariah demikian, agar manusia semuanya berbuat baik yang nantinya masuk surga. Itu kehendak Allah yang syar'i demikian. Makanya nggak bisa berbuat kemaksiatan dialaskan, disadarkan kepada takdir. Karena secara syar'i Allah menghendaki seluruh manusia agar berbuat baik biar nanti semuanya masuk surga. Clear Ibu? Jadi semua kemaksiatan haruslah disandarkan kepada manusia itu sendiri, tidak disandarkan kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, An-Nisa 79, Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Silakan. Ibu bisa baca lebih pelan lagi tapi suaranya lebih keras, bisa? Ya. Ya. Iya. Kenapa demikian? Tadi penjelasannya. Soalnya Allah secara kehendak syar'i menghendaki agar seluruh manusia berbuat kebaikan saja biar endingnya masuk surga. Jadi seluruh kebaikan dinisbatkan kepada Allah. Adapun keburukan dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Clear? Clear. Kalau Ibu langsung baca ayat ini, mohon maaf Ibu ya, kalau Ibu langsung baca ayat ini, tidak membaca keterangan sebelumnya, Ibu bingung. Loh, kan semuanya ditakdirkan oleh
Allah baik dan buruknya. Kenapa yang dinisbatkan kepada Allah yang baik-baik saja, sementara keburukan tidak boleh? Bukankah sebenarnya ditakdirkan oleh Allah baik dan buruknya? Jadinya kan bingung. Kalau langsung membaca ayat ini tanpa membaca keterangan-keterangan sebelumnya dari awal, bingung Ibu. Karena kita sudah membaca dari awal, kita kemudian ketemu ayat ini, kita nggak bingung. Demikian Ibu. Demikian. Jadi ayat ini sesungguhnya menegaskan, jangan berbuat maksiat lantas disandarkan kepada takdir, meninggalkan kewajiban disandarkan kepada takdir. Karena secara syar'i Allah hanya menghendaki manusia untuk berbuat kebaikan agar semuanya masuk surga. Makanya kalau berbuat keburukan sadarkanlah kepada diri Anda sendiri, gitu. Clear Ibu? Clear. Sebelum dilanjut, silakan tadi yang mau nanya Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ibu rahimakumullah, kita hidup ditempatkan oleh Allah di muka bumi. Kan ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang yang lainnya, ada planet-planet yang lainnya. Kita ditempatkan di mana? Di bumi. Allah sudah tetapkan kita di bumi. Kemudian Allah menetapkan yang lain. Di tengah-tengah kehidupan kita ada setan yang selalu menggoda, yang selalu ngajak-ngajak. Ada apa lagi selain setan? Ada hawa yang selalu bersama kita. Ada hawa. Apa hawa? Kecenderungan. Nah, bagaimana kita mengelola kecenderungan itu? Itu sudah Allah tetapkan. Ini yang pertama. Saya ulangi lagi, Allah tetapkan manusia di muka bumi. Kemudian bersamaan dengan keberadaannya di muka bumi, ada setan yang terus menggoda. Kemudian pada diri manusia ada namanya apa? Hawa. Kemudian Allah juga menetapkan ada malaikat yang barangin dengan kita. Dan hawa tadi ketika dikelola dengan baik, hawa tersebut menjadi mutmainnah. Bukan hawa yang amarah bisu, tapi hawa yang mutmainnah. Jadilah manusia keberadaannya menjadi makhluk yang diuji. Ke kanan malaikat dan hawa mutmainnah, ke kiri setan dan hawa amarah bisu. Dia di tengah-tengah diuji. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah turunkan senjata biar manusia itu lulus, ngambil ke kanan, jangan ke kiri. Senjatanya apa?
Tidak ada zaman pun kecuali Allah turunkan nabi yang memberi petunjuk. Dan ketika nabinya nabi terakhir, nggak ada nabi lagi, maka kitabnya yang namanya Al-Quran Allah jaga, tidak pernah bisa diubah karena nggak ada nabi berikutnya. Maka nabi yang terakhir Al-Qurannya Allah jaga. Ini tul biar manusia ke kanan, jangan ke kiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah apakah memaksakan manusia, kamu ke neraka, maka bagaimanapun kamu gak bisa masuk surga. Kamu ke surga, maka kaya apapun bagaimanapun gak mungkin kamu masuk neraka. Allah memaksakan apa tidak? Allah memaksakan apa tidak? Tidak, Allah tidak pernah memaksakan. Manusia diuji, dibekali dengan senjata, dan Allah tidak pernah memaksakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang Allah catat di Lauhul Mahfuz itu kan bukan memaksakan, tapi berdasarkan ilmu Allah. Bagus, jawabannya bagus sekali. Berdasarkan ilmu Allah. Nah, kita sekarang menyadari bahwasanya catatan Allah tidak mungkin salah karena Allah Maha mengetahui apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kita ini ahli surga atau bukan, Allah sudah tahu. Sudah tahu. Kita pengennya ahli surga apa bukan? Ya, kita punya ahli surga, maka kita terus bertahan dengan ujian-ujian yang ada. Kita terus ke kanan bersama malaikat, kita terus ke kanan bersama hawa mutmainnah, nafsu mutmainnah, dan kita terus memegangi petunjuk-petunjuk biar kita ini surga, ahli surga. Nah, kemudian ditanyakan orang-orang yang berbuat buruk terus, kemungkaran terus, ya sama saja keberadaannya dengan orang yang pertama tadi. Kita sadar betul kita diuji, maka kita mengupayakan agar ke kanan bersama malaikat dengan hawa nafsu mutmainnah, kita pegangi petunjuk. Ya sama, orang yang kedua, ya salahnya dia, kenapa kemudian memilihnya ke kiri. Ketika dia nantinya masuk neraka, berarti tulisannya di sana ahli neraka. Ketika dia kemudian masuk neraka, berarti tulisannya ahli neraka, di mana Allah mengetahui persis dia nanti ke neraka atau surga. Allah sudah tahu, itu yang Allah catat. Allah mencatat berdasarkan ilmunya. Oleh karena itu kalau kita di dalam hari-hari kita jalanin hidup, kita cenderungnya ke kiri bukan ke kanan, kita selalu maunya berkawan dengan setan bukan malaikat, pedoman-pedoman kita maunya singkirkan, tidak mau kita junjung tinggi, maka kita harus menghakimi diri kita. Ya Allah, kok begini saya? Padahal orang itu dimudahkan dengan apa yang dia takdirkan. Saya pengen takdirnya adalah di surga, maka dia berusaha agar bisa dimudahkan di dalam berbuat amalan ahli surga. Jadi setiap hari kita itu dalam tarik ulur gitu Bu, gitu. Dan kita terus mohon taufik Allah, karena untuk bisa bertahan di kanan ini kan serangannya banyak. Seperti yang ditanyakan tadi, ada faktor setan, ada faktor apa lagi? Hawa nafsu yang amarah bisu. Jadi banyak faktor. Karena memang kita hidup itu dalam ranah diuji. Gimana dalam surat Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita diuji, Bu. Nah, intinya Allah tidak pernah memaksakan. Sebagai ahli surga atau sebagai neraka tidak pernah memaksakan.
Adapun catatan Allah di Lauhul Mahfuz itu berdasar ilmunya, kita nantinya ke surga atau neraka itu yang Allah catat. Kita mau ke surga atau neraka terserah kita. Lu kan sudah ditakdirkan. Iya betul, sudah ditakdirkan. Makanya belajar takdir sih gitu ya Bu ya. Bahwasanya takdir itu kandungannya ada berapa? Takdir itu kandungannya ada berapa? 4. Ya sudah takdir, bahwasanya Allah mengetahui, bahwasanya apa yang Allah ketahui Allah catat dan seterusnya, begitu Bu. Insya Allah jawabannya panjang, jadi melebihi dari yang ditanyakan ya Bu. Iya, melebihi dari yang ditanyakan. Mau diangkat Ibu, suaranya mau diangkat? Lalu bagaimana? Terus akhirnya oh oh sekarang agak lalai, nanti akhirnya yang baik saja gitu. Oh, yang pertama yang harus dipahami, kita tahu takdir apa tidak? Nah, itu yang harus dipahami. Kita tahu takdir apa tidak? Tidak. Ya sudah, yang penting berbuat. Berbuatnya bagaimana? Ya berbuat dengan amalan-amalan ahli surga. Ternyata takdir umur datang, kita lagi berbuat amalan ahli surga. Kita nggak tahu takdir. Dan Allah tidak pernah memaksakan. Adapun yang dicatat itu berdasarkan ilmunya. Kita ahli surga atau ahli neraka itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Lo kan ditakdirkan. Iya, ditakdiran artinya Allah mencatat. Yang dicatat itu berdasarkan ilmunya. Makanya kita berusaha tiap detik setiap saat dalam kebaikan. Pas takdir secara umur datang sehingga kita dimatikan, kita lagi berbuat baik. Begitu. Kita lanjut ya. Sekarang berikutnya judulnya apa? Judul yang berikutnya macam-macam takdir. Nah, saya tuh berharap hari ini selesai sebenarnya, biar kembali ke Lu'lu'ul Marjan. Semoga cukup. Macam-macam takdir. A. Takdir azali. Takdir azali adalah ketetapan Allah untuk seluruh makhluknya sejak 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Al-Hadid 22. Silakan Ibu. Mudah bagi Allah. Tidak ada apapun yang terjadi di bumi dan di langit kecuali sudah Allah catat. Kapan? Allah mencatatnya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ibu sekarang hadir di majelis taklim Masjid Al-Amin. Ibu memakai baju apa, duduknya di mana, ada yang duduk di kanan, di kiri, ada yang duduk bersandar, ada yang tidak bersandar. Sudah Allah ketahui apa belum? Sudah Allah catat apa belum? Sudah. Nanti kita matinya di mana?
di rumah sakit, di masjid atau di mana sudah Allah ketahui? Sudah. Dan pasti terjadi sebagaimana yang sudah Allah ketahui. Jadi seluruhnya nggak ada pengecualian, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ini namanya takdir azali. Yang B, takdir umuri. Apa itu takdir umuri? Takdir umuri adalah ketetapan Allah untuk seseorang ketika berupa janin, berumur 4 bulan di dalam rahim ibunya. Jadi ini namanya takdir umuri, ketetapan Allah pada janin ketika berumur 4 bulan. Nah, sebagian mereka keminter, 4 bulan saat ditetapkan takdir yang ketika itu ditiupkan roh. Ayo dibacain surat Yusuf, ayo dibacain apa-apa, ayo ada acara tebus weteng. Iya, tebus weteng. Tingkapan. Nah, kalau di sana namanya tebus weteng, wetengnya ditebus ya. Itu nggak ada. Jadi umur 4 bulan ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan takdirnya, iya. Namanya takdir apa? Namanya takdir umuri. Coba ibu baca artinya yang keras ibu. As-Sadiqul Masduq. Barakallahu fiik. 40 hari pertama nutfah. 40 hari pertama nutfah, bercampurnya bahan dari suami dan istri selama 40 hari. 40 hari yang berikutnya alaqah. 40 hari yang berikutnya mudghah. 40 berapa hari? 120 berapa bulan? 4 bulan. Ketika itu Allah utus malaikat untuk mencatat yang pertama rizkinya, catat rizkinya, tetapkan rizkinya. Yang kedua amalannya, kemudian ajalnya, kemudian sengsara atau bahagia, ahli surga atau di neraka. Ditulis rizkinya, seumur hidup rizkinya berapa, tetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian amalannya, bagaimana amalan-amalannya, ajalnya, bagaimana ajalnya, berapa tahun. Kemudian sebagai orang yang ahli bahagia atau ahli sengsara, ini ditetapkan ketika janin berumur 4 bulan, namanya takdir umuri. Yang berikutnya takdir sanawi, takdir sanawi dari kata sanatun, sanah, tahun. Takdir sanawi adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla setiap setahun sekali. Takdir setahun sekali, yaitu di malam Lailatul Qadar. Takdir setahun sekali di malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim."
amran min indina inna kunna mursilin. Silakan. Di malam Lailatul Qadar ditetapkan urusan-urusan dengan penuh hikmah. Allah utus para malaikat-malaikat. Ini takdir yang Allah tetapkan setahun sekali di malam Lailatul Qadar, namanya takdir sanawi. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa di malam Lailatul Qadar urusan yang penuh hikmah dirinci, ya, dan seterusnya, dari Lauhul Mahfuz berupa ajal, rizki dan lain-lain. Yang keempat, takdir yaumi. Takdir yaumi. Yaum artinya apa? Yaum, hari. Takdir yaumi adalah ketetapan harian dan dari Allah untuk seluruh makhluknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Silakan. Baik. Jadi setiap hari Allah dalam kesibukan. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, A'mas berkata dari Mujahid, dari Ubaid bin Umair, bahwa di antara kesibukan Allah adalah mengabulkan doa, memberi hamba yang meminta, menyembuhkan orang yang sakit. Baik, saya mau bertanya, tetapi saya berharap ibu yang bertanya. Ada yang bertanya? Macam-macam takdir ada 4. Azali, takdir yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Tidak ada apapun kecuali sudah Allah tetapkan, namanya takdir azali. Yang kedua, takdir umuri, ketika janin berumur 4 bulan. Yang ketiga, takdir sanawi, setiap setahun sekali di malam Lailatul Qadar. Yang keempat, takdir yaumi, ketetapan Allah yang sifatnya harian. Jadi ada 4 macam takdir ini. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Ada yang ditanyakan? Oh, kalau belum saya yang bertanya. Saya tunggu setengah menit. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau begitu saya bertanya. Ibu, apa pengertian takdir azali? Ketetapan Allah atas segala sesuatunya, nggak ada yang terlewatkan. Kapan? 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Terus kaitannya dengan takdir umuri, ketetapan ketika janin 4 bulan gimana? Sanawi tahunan gimana? Harian bagaimana? Bukankah semuanya telah ditetapkan di takdir azali? Bukankah semuanya telah ditakdirkan, ditetapkan di takdir azali? Iya. Terus buat apa adanya umuri, sanawi, yaumi? Gimana memahaminya? Apa nggak bertentangan? Bukankah semuanya telah ditakdirkan di awal, di azali? Jawabannya bagaimana? Jawabannya bagaimana? Sebenarnya jawaban tadi sudah kita singgung. Jawabannya adalah tidaklah takdir umuri, tidaklah takdir sanawi, dan tidaklah takdir yaumi, melainkan itu merinci yang sudah ada di dalam takdir azali. Jadi istilahnya bahasa kita buku besarnya, buku induknya. Jadi semuanya diambilkan dari sana, bukan bertentangan. Clear nggih? Clear. Sudah selesai, sudah dilanjutkan, lanjut. Itu ada di bawah dalam kotak, di dalam kotak. Baik takdir umuri, sanawi atau yaumi, semuanya merupakan kandungan takdir azali. Ini waktunya sudah habis. Pembahasan yang berikutnya cukup mengernyitkan dahi tentang kelompok yang menyimpang. Kita izin boleh lanjut lagi nanti ya, sekaligus nanti kalau selesai langsung ke Lu'lu'al Marjan. Jadi bawa dua-duanya ya Bu ya, soalnya kalau dibahas sekarang terlalu berat. Sebagai
penutupan dari pembahasan ini, saya mau bertanya kepada Ibu. Ibu, rizki sudah ditetapkan? Sudah. Pasti orang akan mendapatkan rizki sesuai dengan yang ditakdirkan. Pertanyaannya, apakah rizki orang menjadi lebih banyak dengan korupsi? Kalau rizki seseorang tidak menjadi lebih banyak dengan korupsi, ngapain korupsi? Makanya saya bertanya kepada Ibu, apakah takdir seseorang menjadi, dalam hal ini rizki ya, apakah rizki yang telah ditakdirkan menjadi lebih banyak berlimpah dengan nyolong, dengan nyuri, dengan korupsi, dengan menipu, menjadi lebih banyak apa enggak? Jadi lebih banyak. Wah, saya kalau nggak korupsi ya nanti duitnya gini-gini saja, kurang, apa begitu? Ibu, ini penjelasannya Syekh Dr. Usman Al-Khamis, bahwasanya rizki seseorang itu sudah Allah tetapkan dan orang tidak akan mati hingga rizki yang ditetapkan diberikan semuanya. Kalau orang korupsi, maka yang dia dapatkan itu bagian dari kadar yang telah Allah tetapkan. Kalau dia tidak korupsi, dia pasti mendapatkan dengan cara yang halal. Dia korupsi, nilainya berapa? Misalnya begini Bu, mohon maaf Bu, biar lebih mudah. Dia ditakdirkan misalnya rizkinya sampai meninggal 500 miliar misalnya. Sampai meninggal 500 miliar. Kemudian dia bekerja harian wajar harian, dikumpulkan rizki, ini rizki duit ya Bu ya, rizki duit sudah mencapai 100 miliar. Berapa miliar lagi? 400. Nah, kemudian dia korupsi 200 miliar. Sudah berapa? Sudah 300. Tinggal 200 miliar lagi. Jadi dia dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, Allah sudah tetapkan 500 miliar. Kalau dia tidak mengambil cara yang haram, tapi dia yang halal, itu juga nanti akan mencapai 500 miliar gitu. Ini penjelasan Syekh Usman Al-Khamis. Cuma saya jabarkan dengan cara contoh dari saya. Sehingga buat apa korupsi, buat apa nyolong, buat apa tidak jujur, karena rezeki tidak akan berubah dari yang ditakdirkan. Ngapain ngoyo-ngoyo kerja sampai tidak sholat? Ngapain ngoyo-ngoyo kerja sampai tidak puasa Ramadan? Memang rezeki bisa berubah dengan ngoyo-ngoyo seperti itu? Ya tidak. Nah, ini penjelasannya Syekh Usman Al-Khamis, kurang lebihnya demikian. Ada penjelasan yang lainnya Ibu. Penjelasan yang lainnya saya dapatkan dari Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala. Jadi rezekinya berapa, kemudian dia dengan nyolong, dengan korupsi dan yang lainnya sangat banyak sekali. Karena itu bukan haknya, maka akan dijadikan sakitlah apalah karena bukan haknya. Itu penjelasannya, Allahu a'lam ya. Baik Ibu nggak ada yang menyampaikan? Nggak ada. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.